Assalamualaikum sahabat beriman. Penduduk dunia penganut agama Islam murka ke Presiden Prancis Emmanuel Macron. Diketahui, umat Islam marah kepada Emmanuel Macron lantaran pernyataan dinilai menghina agama Islam. Bahkan, turut pernyataan kontroversi Emmanuel Macron menghina Nabi Muhammad SAW. Seperti apa pernyataan Emmanuel Macron menghina agama Islam? Menyudutkan umat Islam hingga Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya Macron mengatakan tak akan melarang pencetakan karikatur Nabi Muhammad SAW yang sempat menimbulkan kontroversi. Menurut Macron, hal itu merupakan bagian dari kebebasan dalam berekspresi. Tak ayal pernyataan itu menimbulkan kemarahan di dunia Islam dan juga banyak warga Arab. Pasalnya, gambar Nabi Muhammad merupakan sesuatu yang dilarang keras di agama Islam. Selain itu, Macron juga menyebut Islam sebagai teroris setelah adanya pemenggalan seorang guru sejarah di Paris. Guru bernama Samuel Paty itu dipenggal beberapa hari setelah mendiskusikan dan memperlihatkan gambar yang disebutnya sebagai Nabi Muhammad. Sang presiden berkata, guru itu Samuel Paty dibunuh karena para Islamis menginginkan masa depan kami. Tetapi Perancis tidak akan menyerahkan kartun kami. Penggambaran Nabi Muhammad dapat sangat menyinggung bagi umat Islam karena tradisi Islam secara eksplisit melarang gambar Muhammad dan Allah. Namun, sekularisme negara atau laïcité adalah pusat identitas nasional Prancis, membatasi kebebasan berekspresi untuk melindungi perasaan atau komunitas tertentu. Menurut negara, merusak persatuan. Pada hari Minggu, Macron menegaskan kembali pembelaannya terhadap nilai-nilai Prancis dalam sebuah tweet yang berbunyi, "Kami tidak akan menyerah selamanya." Kemarahan pemimpin. Para pemimpin politik di Turki dan Pakistan telah marah kepada Macron, menuduhnya tidak menghormati kebebasan berkeyakinan dan memarjinalkan jutaan Muslim di Perancis. Pada hari Minggu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan untuk kedua kalinya bahwa Macron harus melakukan pemeriksaan mental pada pandangannya tentang Islam. Komentar serupa mendorong Perancis memanggil duta besarnya untuk Turki untuk konsultasi pada hari Sabtu. Produk diboikot. Produk-produk Perancis diturunkan dari beberapa rak supermarket di Yordania, Qatar, dan Kuwait pada hari Minggu. Produk kecantikan dan perawatan rambut buatan Perancis misalnya, tidak lagi dipajang. Di Kuwait, Serikat Pengecer Besar telah memerintahkan pemboikotan barang-barang Prancis. Serikat Masyarakat Koperasi Konsumen yang merupakan serikat non-pemerintah mengatakan telah mengeluarkan arahan sebagai tanggapan atas penghinaan berulang terhadap Nabi Muhammad. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Prancis mengakui langkah tersebut. Ia menulis, "Seruan untuk boikot ini tidak berdasar dan harus segera dihentikan, beserta semua serangan terhadap negara kami yang didorong oleh kelompok minoritas radikal." Di dunia maya, seruan untuk boikot serupa di negara-negara Arab lainnya seperti Arab Saudi telah beredar. Tagar yang menyuruhkan boikot jaringan supermarket Prancis, Carrefour, adalah topik paling tren kedua di Arab Saudi, ekonomi terbesar di dunia Arab. Sementara itu, unjuk rasa anti-Prancis berskala kecil digelar di Libya, Gaza, dan Suriah Utara, tempat yang dikuasai milisi yang didukung Turki. Mengapa Prancis terlibat dalam perselisihan ini? Pembelaan keras Macron terhadap sekularisme Prancis dan kritik terhadap Islam radikal menyusul pembunuhan Paty telah membuat marah beberapa sosok di dunia Muslim. Presiden Erdogan bertanya dalam pidatonya, apa masalah individu bernama Macron dengan Islam dan Muslim? Sementara pemimpin Pakistan Imran Khan menuduh sang pemimpin Prancis menyerang Islam jelas tanpa memahami apapun tentangnya. Presiden Macron telah menyerang dan melukai sentimen jutaan Muslim di Eropa dan di seluruh dunia, katanya dalam sebuah tweet.
Awal bulan ini, sebuah pembunuhan sang guru, Macron mengumumkan rencana undang-undang yang lebih ketat untuk mengatasi hal yang ia sebut separatisme Islam di Perancis. Ia mengatakan kelompok minoritas Muslim di Perancis terdiri dari kira-kira 6 juta orang, berpotensi membentuk masyarakat tandingan. Ia menggambarkan Islam sebagai agama dalam krisis. Kartun yang menggambarkan Nabi Muhammad memiliki warisan politik yang gelap dan intens di Perancis. Pada 2015, 12 orang tewas dalam serangan di kantor majalah satir Prancis, Charlie Hebdo, yang menerbitkan kartun tersebut. Itulah pernyataan kontroversi Emmanuel Macron, Presiden Prancis hina agama Islam dan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Indonesia mengecam keras terjadinya kekerasan yang terjadi di Paris dan Nice yang telah memakan korban jiwa. Yang kedua, Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang bisa memecah belah persatuan antar umat beragama di dunia di saat dunia memerlukan persatuan untuk menghadapi pandemi COVID-19, dan kebebasan berekspresi yang mencederai kehormatan, kesucian, serta kesakralan nilai-nilai dan simbol agama sama sekali tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan. Kita akan disegani orang kalau kita punya kekuatan. Dari mulai kasus 11 September, berlanjut dengan karikatur Denmark, berlanjut dengan penyobekan pembakaran Al-Quran, dilanjutkan lagi dengan, dan yang melakukan ini pembunuhan saudara kita, dilanjutkan lagi, dan ini yang melakukannya bukan masyarakat biasa. Kalau yang melakukan pekerja seni, kalau yang melakukannya hanya anak-anak muda, oke, itu kesalahan. Tapi ini kesalahan terstruktur. Sampai kepada presiden, sampai kepada menteri mengolok-olok Islam. Itu menunjukkan kita memang dalam ketidakberdayaan, kesulitan yang luar biasa. Nah, ini sesungguhnya menyadarkan umat Islam. Jangan lupa, Islam itu dulu ketika berada di Afghanistan, ketika datang serangan dari Uni Soviet, semua kekuatan umat Islam bersatu. Dari mulai Hekmatyar sampai Burhanuddin Rabbani sampai Taliban dengan berbagai macam aliran organisasi bersatu. Umat Islam akan bersatu kalau ada musuh bersama. Semua ormas-ormas, semua mazhab-mazhab di Indonesia kalau sudah menghadapi musuh bersama, di situ dia akan bersatu. Oleh sebab itu kita perlu juga melihat bagaimana skenario Allah menyatukan umat ini, bahwa ini adalah cara bagaimana supaya umat Islam ini bersatu, melepaskan dari masalah yang remeh-temeh, masalah kecil khilafiyah, bahwa musuh besar kita bersama adalah kejahatan terstruktur untuk membusukkan umat Islam, untuk mengejek, mengolok umat Islam. Nah, setelah kita tahu bagaimana respon umat Islam, respon umat Islam terbagi 3 secara umum. Yang pertama, yang amat sangat militan, sampai rela mengorbankan nyawanya seperti yang dilakukan salah seorang muslim. Menurut dia mati syahid dengan memenggal kepala guru yang kurang ajar, yang menunjukkan karikatur di depan murid-muridnya dengan kebanggaan, maka memancung kepalanya adalah jihad fisabilillah. Ini pendapat pertama umat Islam. Yang kedua, yang diam saja, lawan daripada respon. Memang begitu biasanya, kalau ada amat sangat keras, ada yang amat sangat lunak. Ya sudahlah, diam sajalah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menunjukkan respon, tapi respon yang positif. Salah satunya adalah dengan memboikot produk-produk. Ini yang dilakukan saudara-saudara kita di Kuwait, di Timur Tengah, di negeri kita, dengan memboikot produk-produk Prancis dan lain sebagainya, karena ini bagian dari embargo ekonomi.